Ya pemirsa, dua tersangka kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai di Kementerian Komdigi kini masuk dalam daftar pencarian orang dan tengah diburu polisi. Penyidik juga telah menggeledah dua tempat penukaran mata uang asing atau money changer yang dijadikan tempat para bandar judi online menyetor uang kepada tersangka. Hasil pemeriksaan terkini, update-nya adalah selama ini terdapat ribuan website judi online yang dikelola oleh para pelaku agar terhindar dari pemblokiran, di mana sampai dengan saat ini penyidik masih terus melakukan pendataan atau inventarisasi terhadap website-website tersebut. Kemudian diketahui bahwa uang setoran dari para bandar itu diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai, ya, dan juga melalui money changer. Terhadap money changer ini, penyidik telah melakukan penggeledahan di dua money changer. Kemudian saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, ternyata terdapat SOP baru. Ya, SOP baru ini memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdigi. Ya, terkait temuan ini masih terus dilakukan pendalaman untuk menjawab apakah terdapat faktor kesengajaan melalui SOP baru tersebut sehingga AK dan pelaku lainnya dapat bekerja di tim pemblokiran. Mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi menjadi sorotan terkait kasus judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komdigi. Ia mengaku siap diperiksa jika diperlukan dan mendukung penegakan hukum. Pasca penetapan tersangka 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, nama Budi Aris Setiadi jadi sorotan. Mantan Menkominfo itu digadang-gadang mengetahui soal praktek judi online yang menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah ia pimpin. Budi Ari pun merespon sorotan tersebut dan mengaku siap diperiksa jika diperlukan. Ia mengklaim mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Pak Presiden mau ke luar negeri gimana Pak? Pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi. Apa ya? Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Pak, ini katanya polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti nggak. Berarti siap pasti nggak terlibat Pak. Pak kenal nggak Pak 14 pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya. Pak. Sebelumnya polisi menangkap 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat dalam praktek pembinaan situs judi online. Bahkan salah satu tersangka berinisial AK adalah pegawai yang tidak lolos seleksi penerimaan calon ASN Kominfo, namun ia tetap bisa bekerja di kementerian itu dan mendapat wewenang mengatur blokir situs judi online. Mengapa hal ini bisa terjadi? Siapa lagi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat? Polisi hingga kini terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, terutama pihak-pihak di internal Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.